Teganya Tante Arnita bunuh keponakan di Boltim demi mendapatkan emas. Nyawa bocah 8 tahun ditukar dengan uang Rp3.600.000. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Tante Arnita Momonto di Bolang Mangondo Timur, Sulawesi Utara, tega membunuh keponakannya Tilva Asah Ramo Koago, berusia 8 tahun. Emas yang menempel di tubuhnya menjadi pemicu Tante Arnita tergiur untuk melayangkan nyawa keponakannya. Oke, jadi kalau kita lihat ya dari saya melihat dari beberapa video yang mengulas ya tentang kasus ini. Yang pertama saya menilai bahwa pelaku ya jadi pelaku ini memiliki problem solving yang sangat miskin gitu. Jadi alternatif penyelesaian solusi masalahnya itu rendah gitu. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghitung ya berapa resiko konsekuensi yang harus dia terima dengan apa yang dia dapatkan seperti itu ya. Jadi ini nampaknya memang juga ada keterbatasan secara kognitif begitu yang menyebabkan dia akhirnya keluarnya adalah perilaku yang impulsif gitu. Jadi seharusnya kalau misalnya memang mohon maaf ini ya bukan mencontohkan, tetapi dia bisa saja melakukan hal yang berbeda ya, hal yang lain ya, tidak sampai harus menghilangkan nyawa seperti itu kalau dia memiliki beberapa alternatif solusi gitu. Tapi karena dia tidak punya, nah akhirnya itu ini sangat menunjukkan bahwa ada pola pikir yang sangat terbatas ya. Jadi bagaimana caranya mencari alternatif solusi itu sangat terbatas. Yang kedua kendali impuls ya. Jadi kendali keinginan ya atau dorongan ini yang sangat terbatas juga gitu ya. Jadi pada beberapa, kalau di dalam teorinya Freudian gitu ya, kita mengenal ada id, ego dan super ego ya. Kalau ego itu adalah yang memutuskan ya, apakah kita misalnya ya, seperti misalnya taruhlah kasus ini gitu ya, saya sangat menginginkan gelang, kalung dan sebagainya itu gitu ya. Nah itu kan kalau orangnya memang ingin gitu ya, ada kendali impuls, maka ego saya yang mempertimbangkan gitu ya, apakah itu sudah sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau tidak gitu. Nah itu biasanya itu bicaranya di conscientiousness. Jadi ada nurani ya, ada hati nurani. Nah sayangnya si pelaku ini gitu ya, tampaknya kendali super ego atau value atau nilai-nilai norma-norma itu lebih rendah daripada nafsunya gitu. Jadi dia seperti lebih besar ya, kendali dirinya itu memenuhi keinginan dari id kalau dalam bahasanya Freud. Id itu mewakili nafsu, super ego mewakili value, moral gitu ya, sementara ego yang memutuskan. Nah kemudian hal yang lain dari kendali impuls ini kita mengenal ada teori ya tentang yang biasanya digambarkan memberikan gambaran bagaimana perilaku kriminal atau kejahatan, yaitu kita kenal dengan dark triad personality ya. Dark triad personality ini ada 3, salah satunya itu adalah psikopati ya. Nah, memang ada orang-orang yang punya kecenderungan untuk melakukan kejahatan ya. Jadi yang pertama biasanya dia memang kurang empati gitu dengan orang lain gitu ya. Jadi dia tidak punya empati, lalu memang juga selalu punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang beresiko, challenging gitu ya. Seperti itu. Kemudian dia juga tampak tidak memiliki penyesalan, walaupun di mulut ada penyesalan, tetapi itu ya istilahnya mungkin gimmick gitu ya supaya dia bisa berterima gitu ya secara sosial seperti itu. Kemudian ya biasanya memang juga tidak peka atas kebutuhan orang lain ya, itu tadinya di empati itu. Yang terakhir memang juga perilakunya impulsif ya, saya kira itu. Jadi kalau dari saya memandangnya ya memang secara kognitif terbatas, kemudian dia tidak mampu mengendalikan diri ya, impulsif, dia lebih memperturutkan nafsunya daripada mempertimbangkan nilai-nilai norma sosial.
Lalu yang ketiga mungkin kita bisa jelaskan bahwa ya memang ada ciri sifat psikopati ya kalau kita melihatnya dari dark trait personality seperti itu. Berbagai penyebab memicu pelaku tega membunuh korban. Salah satunya pelaku memiliki problem solving yang sangat miskin, alternatif penyelesaian masalah pelaku rendah, dan pelaku tidak bisa menghitung berapa konsekuensi dari tindakan yang dilakukan dan keuntungan yang didapatkan. Ungkap dosen psikologi Unhas Istianeta Judit, sarjana psikolog, master psikologi, psikolog. Semoga keluarga dapat menerima ini sebagai musibah, turut membagikan langkah preventif, bisa dengan anak-anak sedapat mungkin tidak diberikan aksesoris yang dapat memancing pelaku, dan meyakini bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan dipertanggungjawabkan kemudian. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV.